Hati kami menanti-nantikan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara akan kehidupan kami, Allah yang dengan setia mengatur segala jalannya kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Engkau terus berikan kami hikmat. Amin. Engkau terus memberikan kami pedoman hidup untuk kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mengucap syukur pada hari ini. Dalam ibadah pertengahan minggu ini, kami boleh bersama-sama secara bebas bisa menaikkan pujian kami kepada Engkau. Bahkan kami juga mengucap syukur dalam ibadah ini. Engkau juga memperkenankan kami untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu. Ya Roh Kudus yang di dalam diri kami, Engkau adalah sumber pengetahuan yang luar biasa, yang akan memberikan pemahaman kepada setiap kami, anak-anak-Mu, yang sangat terbatas dengan pemikiran kami. Oleh sebab itu, biarkanlah dengan karya-Mu sendiri, kami semuanya bisa mengerti di dalam kami mempelajari firman Tuhan. Sehingga ketika kami mengerti ya Tuhan, maka kami pun akan terus termotivasi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga hamba-Mu yang sangat tidak layak, Tuhan kuduskan, Tuhan pakai, sehingga Engkau yang melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi berkat, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersepakat menolak, mematahkan segala kuasa si jahat yang berusaha mengganggu kami ketika kami belajar akan firman Tuhan. Dan biarkanlah hanya kuasa-Mu yang berotoritas atas setiap kami, sehingga kami pun tunduk dan taat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah atas kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal 12. Surat Roma pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca ayat 17 sampai 21. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai 21. Kaum wanita bersama dengan saya, kita akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Silakan kaum pria akan membacakan ayat yang bernomor genap. Mari kita mulai dari kaum wanita. Saya hitung 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tema perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, berdamailah dengan semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak lama pemerintah memberikan sebuah keputusan untuk adanya plastik berbayar. Tujuannya apa? Supaya manusia ini lebih berdamai dengan lingkungan. Kita tahu bersama bahwa dampak dari plastik atau sampah plastik ini, tanah tidak bisa menguraikannya sehingga menjadi polusi bagi daerah sekitar yang menampungnya. Oleh sebab itu, ternyata kalau untuk menciptakan sebuah kedamaian harus ada pengorbanan. Seperti tadi ya, kalau misalnya mungkin orang-orang yang berekonomi tinggi hanya untuk membayar plastik berbayar, kalau di Jepara 200 ya, kayaknya tidak kerasa. Sehingga dampak plastik berbayar ini sepertinya diacuhkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata ketika kita sungguh-sungguh taat untuk melakukan bagaimana, kita harus mencintai lingkungan dengan cara tidak mempergunakan plastik banyak-banyak, lebih memakai barang atau kantong yang lebih ramah lingkungan, itu akan lebih menjaga lingkungan dan dampaknya pun bisa kita rasakan. Udara sehat bisa kita hirup dan tidak ada lagi pencemaran-pencemaran di sana sini.
Ternyata bukan hanya berdamai dengan lingkungan yang diperlukan dalam kehidupan kita, tetapi berdamai dengan semua orang itu suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Dalam internasional, kita tahu ada sebuah organisasi yang sangat besar, yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu tujuan utamanya adalah supaya di negara-negara atau bangsa-bangsa ini tercipta perdamaian. Sehingga kalau ada sengketa, ada permasalahan satu bangsa dengan bangsa lain, harapannya supaya itu bisa terselesaikan dengan jalan damai. Tapi kalau kita melihat sampai sekarang ini, apakah sungguh dalam dunia ini sungguh-sungguh sudah mengalami perdamaian itu? Memang dalam upaya melakukan perdamaian bukan suatu jaminan sadek saknyet kata orang Jawa ya. Seketika itu juga maka kedamaian itu bisa diperoleh. Dalam bagian ini, yaitu dalam Roma pasal 12, memang dari awalnya pasal 1 sampai pasal yang ke-11, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma yang pada waktu itu bukan hanya terdiri dari satu suku, tetapi jemaat Roma ini heterogen. Ada terdiri dari orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Roma, penduduk yang mayoritas orang-orang Yunani, tetapi ada juga pendatang karena Roma ini adalah seperti daerah istimewa begitu ya. Dia pusat kota dari pemerintahan Romawi, tetapi dengan masyarakat yang heterogen. Kita bisa tahu bersama bahwa hanya 2 orang saja dalam keluarga bisa banyak permasalahan, apalagi dengan banyaknya latar belakang yang mempengaruhi kehidupan dalam jemaat Roma pada waktu itu. Terlebih pada waktu itu kehidupan jemaat di Roma tidak senyaman seperti yang kita alami di Jepara. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata pemerintahan Romawi mereka menindas orang-orang percaya karena mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen adalah pemberontak terhadap pemerintah. Salah satunya adalah orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menentang penyembahan kepada kaisar. Oleh sebab itu, pemerintah Romawi menganggap bahwa orang Kristen adalah orang-orang pemberontak. Sisi lain, sesama orang percaya. Di dalam kehidupan sesama orang Yahudi pada waktu itu, orang Yahudi yang tetap di dalam kehidupan keyahudiannya, mereka menindas orang-orang yang sudah percaya atau hidup di dalam kekristenan. Sehingga pada waktu itu kondisi jemaat di Roma tidak nyaman, tenang, tentram begitu ya. Dari pemerintahan mendapatkan tekanan, tapi juga dari orang-orang sesuku juga mereka juga mendapatkan disingkirkan begitu ya, dikucilkan. Demikian juga dari orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani menganggap bahwa kalau ada orang Yunani yang percaya atau meninggalkan penyembahan-penyembahan mereka kepada dewa-dewi, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Karena apa? Mereka menganggap mereka punya dewa, sumber pengetahuan. Dan mereka menganggap kalau orang Kristen, kalau orang yang awal mulanya diberikan hikmat oleh para dewa itu kemudian meninggalkan pengetahuannya demi iman kepercayaan kepada Yesus Kristus, maka orang-orang Yunani mengatakan, kamu orang Yunani yang percaya, kamu sangat bodoh karena meninggalkan sumber pengetahuan yang dulu pernah kamu ikuti. Dalam kondisi yang tidak mudah ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin menyampaikan supaya mereka bisa membuktikan ajaran-ajaran yang selama ini telah dia berikan kepada jemaat yang di Roma. Memang jemaat di Roma ini bukan jemaat bentukan dari Paulus. Ada orang-orang percaya yang membentuk sehingga ada sebuah jemaat di kota Roma. Petrus pun dipercaya pada waktu itu pernah melayani di daerah Roma. Dan Paulus karena tahu akan keadaan ini, maka dia mengirimkan surat kepada jemaat yang di Roma. Kalau kita melihat dalam bagian pasal 12 ini, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16, di situ berbicara tentang bagaimana hidup berdamai dengan sesama orang percaya. Paulus menasihatkan, hai kamu sesama orang percaya, hendaknya hidupmu itu satu tujuan, satu visi. Kamu bersama-sama untuk menghasilkan kesejahteraan satu dengan yang lainnya. Kamu saling memberi tumpangan, saling memberkati, jangan saling menganiaya satu dengan yang lain. Kalau di dalam sebuah persekutuan, satu dengan yang lainnya tidak ada damai sejahtera, ketika ada penindasan dari luar, maka persekutuan itu pun bisa menjadi pecah. Itu bagian yang pertama, yaitu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Tetapi bagian yang kita baca pada sore hari ini, yaitu ayat 17 sampai ayat 21, Paulus berbicara tentang bagaimana hubungan
antara orang percaya dengan orang-orang di luar, termasuk pemerintah, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Berdamai adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Untuk dikatakan damai begitu ya, itu satu hal yang mudah. Tetapi untuk dilakukan membutuhkan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Kalau kita melihat dalam bagian ini, Paulus menyebutkan ada 5 kunci bagaimana orang bisa berdamai dengan semua orang. Bagian yang pertama disebutkan dalam ayat yang ke-17 bagian A. Dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hukum pada umumnya adalah membalas kejahatan setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Demikian juga yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Apa yang telah dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya melakukan sebuah kejahatan, ada hukum yang diberlakukan dalam umat Israel untuk orang yang telah melakukan kejahatan itu menerima hukuman maksimal sesuai dengan apa yang dia telah lakukan. Tetapi hal ini berbeda dan mengalami perubahan ketika zaman Perjanjian Baru, yaitu zaman anugerah, di mana setiap orang percaya diajarkan kalau engkau mendapatkan suatu perilaku kejahatan, jangan engkau membalas kejahatan itu. Mengapa? Bukan karena orang-orang percaya tidak mampu, bukan karena orang-orang percaya begitu lemah sehingga tidak sanggup untuk membalas. Kalau misalnya membalas itu satu hal yang gampang atau sulit Bapak Ibu? Kalau kita pikir orang yang mempunyai dendam gitu ya, sudah ditumpuk dari kesakitan kecil menjadi sebuah dendam yang sangat besar, menjadi akar pahit yang begitu mengakar dalam diri. Maka suatu ketika ada kesempatan, maka itu akan meledak. Bisa saja secara sengaja atau tidak sengaja pembalasan itu bisa dilakukan. Tetapi Paulus mengatakan jangan. Kalau engkau mengalami penindasan dari pemerintahan Romawi, kalau engkau disingkirkan dari sukumu orang-orang Yahudi atau orang-orang Yunani, jangan engkau membalaskan apa yang telah mereka lakukan dengan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hal ini ada kuncinya, yaitu sebuah pengampunan. Paulus yang kedua pernah mengatakan di dalam interview yang pernah dilakukan, dia mengatakan, there is no peace without justice. There is no justice without forgiveness. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada damai tanpa keadilan. Tetapi tidak ada juga keadilan tanpa adanya pengampunan. Bagaimana orang bisa lepas dari keterikatan untuk membalas apa yang mereka alami? Adalah satu kuncinya pengampunan. Pengampunan dalam diri orang percaya adalah sebuah hal yang wajib untuk dilakukan, bukan karena sekedar kewajiban, tapi itu adalah ungkapan syukur karena Allah yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengampuni manusia yang berdosa. Kalau Allah yang begitu agung, Allah yang begitu maha kuasa, mau mengampuni manusia yang sangat tidak layak, yang sangat hina, apalagi manusia yang hina itu harusnya mau menerapkan keteladanan yang Tuhan Allah telah berikan untuk mengampuni saudara-saudara yang lain. Kemudian bagian yang berikutnya disebutkan di dalam bagian ini, untuk berhati-hati melakukan apa yang baik di depan semua orang. Pada umumnya orang mengatakan untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu relatif. Ada yang mengatakan mudah, karena dalam kehidupan keluarga orang tua sudah menerapkan, ayo kamu supaya nanti, ada yang percaya hukum karma gitu ya, supaya nanti kamu tidak menerima yang buruk-buruk dalam hidupmu, maka kamu lakukan yang baik, sehingga kamu nanti pun akan menerima yang baik. Tetapi ada yang mengatakan, aku harus melakukan sesuatu hal yang baik supaya nanti saya dapat upah. Tetapi apakah hal demikian yang berlaku dalam kehidupan orang percaya? Ternyata bukan. Orang percaya melakukan kebaikan sebagai ungkapan syukur karena Allah yang pertama kali telah melakukan maha baiknya kepada manusia. Kenapa di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang terlalu kentara ya? Kalau Bapak Ibu ada yang membawa Alkitab berbahasa Inggris atau ada yang bawa Yunani, itu lebih menekankan berhati-hatilah melakukan apa yang baik di depan semua orang. Kata berhati-hatilah ini penting. Karena apa? Ada orang yang bisa melakukan perbuatan baik
karena orang lain pernah melakukan perbuatan baik kepada dia, atau dalam tanda kutip hanya sekedar balas budi. Saya melakukan perbuatan baik kepada orang yang mengasihi saya, itu hal yang sangat gampang. Penjahat pun, orang yang sangat jahat di dunia pun bisa melakukan hal yang demikian. Saya melakukan hal yang baik dengan sahabat saya melakukan hal yang baik dengan keluarga saya, dengan saudara-saudara saya, itu hal yang sangat mudah. Tetapi dalam bagian ini dikatakan, berhati-hatilah melakukan apa yang baik di depan semua orang. Paulus menasihatkan jemaat di rumah pada waktu itu supaya mereka mempunyai motivasi yang benar untuk melakukan kebaikan. Bukan supaya orang di sekitarnya melihat bahwa orang percaya perlakuannya baik, kemudian mengangkat jempol, tetapi pada hakikatnya perlakuannya buruk dalam hati. Tetapi Paulus mengatakan, hendaklah kalau engkau melakukan kebaikan, itu termotivasi dari sebuah kerinduanmu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah Dia lakukan kepadamu secara pribadi. Sehingga kebaikan itu bukan hanya sedap dipandang mata, tetapi dirasakan orang pun mendatangkan kenyamanan dan sejahtera. Itu poin yang kedua. Berhati-hati melakukan apa yang baik bukan dengan motivasi yang salah, tetapi dengan motivasi yang benar, karena Allah yang telah mengasihi dan berbuat baik luar biasa kepada manusia, sehingga manusia atau orang percaya di Roma harus mengaplikasikan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga yang menjadi tema kita pada sore hari ini, hidup berdamai dengan semua orang. Hidup berdamai dengan semua orang ada dalam ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ketika saya mendapatkan tema berdamailah dengan semua orang, saya tergelitik untuk membuka kembali dari internet ya, kalau belajar awalan imbuhan itu kan waktu SD. Kemudian saya tergelitik untuk mencari tahu apa sih arti awalan ber dan akhiran an. Ternyata berdamailah itu ya, itu mempunyai arti harus melakukan, berada dalam keadaan itu, menghasilkan, menggunakan, dan mempunyainya. Berkaitan dengan berdamailah, berarti harus melakukan damai, berada dalam kedamaian, kemudian dalam hidupnya menghasilkan damai, selanjutnya menggunakan damai itu untuk menghasilkan kesejahteraan dan memilikinya sebagai milik pribadi, sebagai anugerah dari Allah. Kalau kita membaca gampang ya, melakukan, berada dalam damai, kemudian menghasilkan, menggunakan, mempunyainya. Kalau saya baca gampang. Tapi untuk sungguh-sungguh menerapkan itu dalam diri ternyata bukan suatu perkara yang mudah. Untuk melakukan kedamaian terkadang seperti pernah disampaikan oleh Pak Darman kalau tidak salah ya, ada istilah yang sering kali umum dipakai oleh orang Jepara. Kalau misalnya ada operasi, bukan operasi di rumah sakit ya, operasi di jalan, polisi sudah menghadang, sering itu di SCJ atau kalau malam minggu di depan kelenteng itu ya. Sering kali anak-anak muda, baik anak yang bersekolah, baik juga orang-orang tua, tidak sedikit yang tertangkap dalam operasi itu karena apa? Tidak patuh akan hukum. Entahkah dari luar kelihatan tidak pakai helm, wah itu langsung kena. Kemudian ketika berjalan lampunya tidak dinyalakan, terkena lagi. Setelah ditanya, boleh lihat surat-suratnya, ternyata tidak punya SIM. Ternyata motornya bodong alias tidak punya surat-surat kendaraan. Maka ditulislah sebuah surat tilang. Tetapi ada yang mengatakan, Pak, ambil ya, di saku gitu ya, damai ya Pak. Apakah arti damai itu seperti hal yang demikian, menghindari supaya tidak dihukum atau tidak mendapatkan sanksi, sehingga dia harus mengorbankan sesuatu demi mendapatkan situasi yang nyaman? Ternyata tidak. Untuk bisa merasakan damai, lakukanlah apa yang mendatangkan kedamaian bagi semua orang. Dikatakan dalam ayat yang ke-18 ini menarik Bapak Ibu. Sedapat-dapatnya. Kalau dalam bahasa Jawa, saisa-isane. Tapi kalau kita sarikan, semaksimal mungkin upayakanlah supaya damai itu bisa terjadi dalam kehidupanmu. Kemudian bukan hanya semaksimal mungkin, tetapi dalam kondisi waktu itu dikatakan oleh Paulus,
kalau hal itu bergantung padamu. Mengapa Paulus tidak meninggalkan kata-kata ini? Bukan hanya secara maksimal kamu harus mengupayakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan baik sesama orang percaya maupun dengan orang-orang di luar sana. Tapi Paulus juga mengatakan kalau hal itu bergantung kepadamu. Apakah mungkin pemerintah Romawi kemudian mendatangi orang percaya dan mengatakan sudah kita berdamai? Saya rasa mungkin kalau karena kuasa Tuhan. Tetapi dalam kondisi pada waktu itu tidaklah mungkin. Karena apa? Orang percaya sudah dicap bahwa mereka adalah pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Sehingga bukan suatu hal yang mungkin mereka tidak mengupayakan itu atau tidak terjadi inisiatif dalam diri untuk menghasilkan kedamaian dalam kehidupan. Oleh sebab itu dikatakan selain secara maksimal diupayakan, tetapi hendaklah perdamaian itu menjadi inisiatif dari setiap orang percaya. Bukan karena paksaan, bukan karena nunggu orang lain saja dulu yang meminta perdamaian kepada saya. Tetapi Paulus katakan kamu harus menjadi pelaku pertama yang mendatangkan perdamaian kepada semua orang. Sehingga dikatakan kalau hal itu bergantung padamu, maka inisiatif pertama harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di dalam ucapan berbahagia, Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mengapa dikatakan demikian? Karena Allah adalah Allah yang membawa damai dalam kehidupan. Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Dia datang mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya manusia diperdamaikan dengan Allah. Supaya manusia tidak lagi menjadi hukuman terhadap dosa. Tuhan Yesus mau menggantikan posisi manusia supaya hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak karena dosa menjadi akrab kembali, menjadi dekat kembali, sehingga Yesus mau memperdamaikan. Oleh sebab itu, siapakah kita? Kita yang awalnya adalah hamba dosa, kemudian karena kita diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita mendapatkan anugerah dari Roh Kudus untuk bisa memanggil Allah kita sebagai Aba, Bapa. Bukan sebagai Tuan yang dengan penuh ketakutan, dengan kegentaran kita datang, tetapi sebagai Bapa yang dengan hangat, dengan kasihnya bisa menyambut orang-orang percaya dan telah mencontohkan perdamaian itu dalam kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau memang hal itu bergantung pada orang-orang percaya, Paulus mengatakan hendaklah semaksimal mungkin dan harus inisiatif untuk melakukan perdamaian itu dilakukan oleh orang percaya. Itu bagiannya yang ketiga. Yang keempat, berbuat baik bagi musuh yang membutuhkan. Berbuat baik bagi musuh yang membutuhkan. Dikatakan tadi bagian yang kedua, berhati-hati untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Di ayat yang keempat ini, di bagian yang keempat, berbuat baik bagi musuh yang membutuhkan. Maksudnya apa? Terkadang Tuhan mengizinkan suatu ketika seperti Daud, ketika dia sedang dalam pengejaran Saul, kemudian Saul beristirahat di sebuah gua. Ada sebuah kesempatan yang telak untuk dia bisa menghabisi Saul. Tetapi dia katakan apa? Dia adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang diurapi secara khusus, sehingga saya tidak akan memakai kesempatan ini untuk membalaskan apa yang pernah dia lakukan dengan membunuhnya, karena ada kesempatan. Tetapi dia katakan, dia memberikan kesempatan agar Saul tahu akan jalan Tuhan. Kemudian dia turun dan mengatakan, "Hai Abner, apakah engkau tidak tahu bahwa keadaan tuanmu sudah diancam maut?" Kemudian Abner, karena sebagai pengawal tertinggi pada waktu itu yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Raja Saul, kemudian dia bangun, "Siapakah engkau?" Ternyata Daud sudah mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menghabisi Saul. Tetapi dia tidak memanfaatkan itu. Tetapi apa? Dia lebih memilih untuk memberikan kebaikan kepada musuh yang saat itu membutuhkan waktu istirahat. Membiarkan supaya dia mengetahui jalan Tuhan untuk membawa dia ke dalam sebuah kebenaran. Dalam bagian ini, ayat yang ke-20 menyebutkan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya." Kalau orang Jawa lagi orang Jawa,
mengatakan disolu gitu ya. Kalau misalnya orang yang pernah menyakiti kita disolu, dia menyakiti kita kemudian diberi sesuatu hal atau dibalas dengan sesuatu hal yang baik. Air tuba dibalas dengan air susu, wah seneng gitu ya. Loh, orang percaya ini sudah diperlakukan tidak baik oleh pemerintah misalnya ya. Kemudian sesama orang Yahudi juga mengucilkan mereka, orang Yunani juga mengucilkan mereka. Tetapi kok mereka terus membalas itu dengan segala kebaikan. Maka perlahan-lahan oleh karena kasih karunia Tuhan, itu akan mengubahkan pola pikir mereka. Dan mereka pun mengetahui itu menjadi salah satu media untuk membawa mereka percaya kepada Tuhan. Itu tujuannya. Dengan gambaran menumpukan bara api di atas kepala mereka adalah supaya membuat orang-orang itu malu. Kenapa saya sudah melakukan sesuatu hal yang buruk, tetapi orang-orang percaya justru melakukan sebaliknya, membalas segala keburukan itu dengan segala kebaikan. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan, menerapkan ajaran-ajaran kekristenan atau orang percaya pada waktu itu suatu hal yang harus mereka lakukan, termasuk mengaplikasikan kasih, meskipun itu adalah terhadap orang-orang yang sangat menyakitkan hati mereka. Dan yang berikutnya, tidak lupa bahwa setiap orang percaya itu tidak punya hak untuk menghakimi orang-orang yang pernah menyakiti hati. Berkaitan dengan bagian yang pertama, memang kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi yang kemudian kita tidak pantas menghakimi atau mengutuki orang yang pernah menyakiti kita. Termasuk orang-orang percaya pada waktu itu dikatakan jangan engkau berusaha untuk menuntut balas, karena hak untuk membalas itu adalah haknya Tuhan. Apakah kita mau merebut hak Tuhan sebagai seorang hakim yang menuntut balas, yang akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berlaku benar? Itu hanyalah hak Tuhan. Kita hanyalah manusia yang berhak untuk menerima kasih karunia. Oleh karena itu anugerah atau pemberian daripada Tuhan. Kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain dengan pandangan kita. Karena apa? Pandangan manusia seringkali salah, seringkali luput, tidak seperti apa yang kita lihat, yang kita rasakan tidak seperti apa yang orang lain rasakan. Beberapa hari yang lalu dalam grup anak Gracia, saya membaca sebuah tulisan yang dikirimkan oleh saudara Nini ya. Dia mengatakan ada dua orang ibu. Ibu yang pertama ini selalu ngerasani ibu yang kedua gitu ya. Dia katakan, wah saya ini berbangga ya, meskipun saya setiap bulan dikasih suami saya 1 juta, tapi saya ini bisa menjadi istri yang bijaksana, bisa menjadi manajer rumah tangga yang luar biasa, karena semua kebutuhan bisa tercukupi dengan uang 1 juta per bulan. Tidak seperti kamu, ini ibu yang B ya, masa 1 bulan kamu habis 6 juta? Dalam hal itu apakah kamu berfoya-foya? Tapi tanpa dia ketahui, ternyata ibu yang B ini adalah ibu yang murah hati, sehingga dia memperhatikan orang-orang jalanan, memberikan persembahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika dia harus memberikan persepuluhan, itu wajib diberikan kepada Tuhan, sehingga tidak terasa pengeluarannya begitu besar. Dia mengatakan, saya berbangga sebagai wanita yang berpendidikan, saya tidak menyerahkan anak saya kepada pembantu yang tidak berpendidikan, sehingga saya mengurus anak saya dari pagi sampai malam. Tanpa dia ketahui, memang perempuan ini adalah seorang wanita karir, tetapi dia bangun lebih pagi untuk menyiapkan makanan, menyiapkan baju sekolah anaknya, menyiapkan isi tas dari anak-anaknya yang mau sekolah, menyiapkan baju kantor suaminya, sehingga ketika dia pulang kerja, dia pun masih memperlakukan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Tetapi pandangan ibu yang pertama apa? Dia itu istri yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu sebenarnya penghakiman yang kita lakukan itu mendahului kehendak Tuhan. Karena tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, kita mengukurkan apa yang menjadi ukuran kita kepada orang lain. Ada yang mengatakan jangan memakaikan sepatu kita kepada orang lain. Maksudnya apa? Jangan kita ukurkan ukuran kita terhadap orang lain, karena itu pasti akan salah besar. Kemudian yang terakhir, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan sejahat apapun, semuanya ada kunci untuk mengalahkannya. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, bukan sebaliknya. Biarkanlah kebaikan kalah dengan kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat beberapa waktu ini, atau kalau kita melihat media televisi, media cetak, sekarang ini semakin marak kriminalitas, tindak amoral dan lain sebagainya. Terkadang kita geram ya,
Terkadang kita juga pun meskipun kita tidak mengalami, rasanya kita juga mau ikut memberikan hukuman kepada orang yang melakukannya. Salah satunya kalau saya mendengar gitu ya, mendengar sekilas saya sedang cuci piring terus suami saya nyalakan TV, mendengar bahwa oh di Semarang ada seorang anak SD yang diperkosa oleh 21 anak remaja. Wah, rasanya dalam hati saya langsung nyeletuk, mbok dikebiri semua aja sih. Saya menganggap bahwa kejahatan itu harus dibalas dengan hal yang setimpal supaya mereka kapok. Tetapi dalam bagian ini, jangan kita kalah dengan kejahatan itu, tetapi hendaklah segala kebaikan yang terus dipupuk, perlahan-lahan itu akan mengubahkan kejahatan menjadi sebuah hal yang berubah menjadi kebaikan. Memang tidak seperti membalikan telapak tangan, kecuali orang yang stroke ya, orang stroke untuk membalikan atau menggerakkan tangan itu suatu hal yang sulit. Untuk mengubahkan hal-hal yang jahat menjadi sebuah hal yang baik, itu membutuhkan campur tangan ilahi dalam hidup kita. Sama seperti pengalaman pribadi kita masing-masing, bagaimana kita bisa diselamatkan, itu bukan hasil daya atau upaya kita, tetapi karena anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu kalau kita katakan, aku mau mengubah dunia, aku mau mengubah kejahatan dengan segala sesuatu yang aku upayakan, tidak bisa. Kalau Tuhan bekerja melalui kebaikan yang kita lakukan, maka kejahatan itu tidak suatu hal yang mustahil, akan berubah menjadi sebuah hal yang sangat baik. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan firman Tuhan sore hari ini, ketika kita menyadari bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah dan menganggap diri kita sebagai anak-anaknya, kita diangkat, diadopsi sebagai anak-anaknya, harusnya kita menyadari bahwa hidup kita harus membawa damai. Apalagi di dalam ajaran Mennonite, salah satu ajarannya adalah cinta damai. Jingle yang kita nyanyikan itu ya, GKMI membawa damai, bukan sebaliknya, GKMI membawa kisruh gitu ya, bukan sebaliknya. Tetapi hal yang diinginkan dalam ajaran Mennonite, kita sebagai orang percaya bukan berarti kita ada mempunyai ikut-ikut campur di dalam hal-hal yang tidak benar, begitu ya. Bukan berarti kita lemah sehingga kita tidak sanggup, atau bukan berarti kita kompromi dengan kejahatan itu. Wah, kalau ada kejahatan ya wes lah, lebih baik kita diam saja, tidak melawan dan lain sebagainya. Kita harus bertindak dengan cara apa? Membagikan kebaikan yang telah kita terima kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga melaluinya orang lain pun boleh melihat betapa kehidupan orang percaya ini meskipun diperlakukan secara buruk, seburuk apapun, kita masih membalasnya dengan kebaikan, dengan motivasi yang benar. Bukan supaya orang itu membalas kebaikan kepada kita, bukan supaya orang itu melihat bahwa tampaknya kita baik dan benar, tetapi supaya orang itu bisa mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Mari berdamai dengan Allah, mari berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga secara otomatis dalam hidup kita bisa berdamai dengan semua orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini, yang mengajarkan kepada setiap kami meskipun kami menerima perlakuan yang tidak benar atau tidak adil dari orang-orang sekeliling kami, namun Engkau mengajarkan kami untuk memperlakukan mereka, membalas mereka sesuai dengan kasih Kristus, sehingga melaluinya Tuhan, tidak suatu hal yang mustahil bahwa suatu ketika nanti merupakan sebuah jalan untuk mereka menjadi percaya kepada Tuhan ketika melihat tingkah laku, sikap, perbuatan kami di hadapan mereka, sehingga hal itu sungguh-sungguh bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan supaya kami disanjung, bukan supaya kami dipuji, tetapi biar nama Tuhan yang semakin diagungkan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami supaya sungguh-sungguh secara maksimal mengusahakan dan mempunyai inisiatif untuk menjalankan perdamaian itu dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan secara terpaksa atau sebatas kewajiban saja, namun sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, maka kami mendatangkan kedamaian di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.